Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada seluruh jamaah Jumu'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jika kita amati di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, ketika Allah menyebutkan kata amanu, seringkali diikuti dengan wa'amilus shalihat. Di ayat yang lain ketika Allah memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian disusul dengan ittaqullah. Hal ini memberikan satu kesan kepada kita bahwa amanu, yang iman merupakan potensi ruhani, harus dibuktikan dengan amal-amal salih, yaitu pembuktian dari keimanan itu secara konkret dan secara nyata. Bagaimana kita beraktivitas dan berbuat baik, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk makhluk yang lain. Adapun di dalam panggilan ya ayyuhalladzina amanu, lalu kemudian diperintahkan ittaqullah, maka panggilan keimanan sebagai potensi rohani lalu dilanjutkan dengan perintah takwa, yaitu untuk mengupgrade dan senantiasa meningkatkan prestasi-prestasi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang memadukan antara amanu wa amilus shalihat, orang yang memadukan antara amanu lalu kemudian meningkatkan prestasi takwanya, maka orang-orang ini disebut dengan orang-orang yang muttaqin sekaligus orang-orang yang salih dan muslimin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Selama ini mungkin ada anggapan bahwa kesalehan itu adalah ketika seseorang bisa bertaqarrub atau beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu memang kewajiban masing-masing individu kita, yang mana nanti adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, karena kita sebagai orang-orang yang disebut dengan mukallaf, yaitu yang dikenai beban hukum. Tetapi ada yang lebih penting juga. Sesungguhnya buah dari apa yang kita lakukan secara vertikal kepada Allah
maka tentunya kita juga harus beramal sholih bagaimana kesalehan sosial kita terhadap sesama makhluk, baik itu manusia ataupun makhluk-makhluk lain, termasuk lingkungan di mana kita tinggal. Hal ini bisa kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ketika Allah menjelaskan ciri-ciri orang muttaqin. Maka di sana disebutkan alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka di sini para ulama mengambil kesan orang-orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki hubungan secara vertikal kepada Allah dengan baik, yang itu disimbolkan dengan yuqimunas shalah, tetapi juga punya hubungan yang baik dengan sesama manusia, yang itu disimbolkan dengan ungkapan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu terkait dengan makhluk selain manusia, kita juga diperintahkan untuk berbuat salih secara sosial, yang kemudian bisa disebut dengan muslih, yaitu orang yang selalu memperbagus atau berbuat baik kepada yang lain. Allah berpesan di dalam surah Al-A'raf ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang terjemah maknanya adalah janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik, dan berdoalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap yang luar biasa. Sesungguhnya rahmat Allah benar-benar dekat terhadap orang-orang yang berbuat ihsan, yaitu orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka di dalam Islam, hal-hal kecil yang terkait bagaimana kesalehan sosial bukan hanya kepada manusia tetapi kepada lingkungan hidup, maka ini ditekankan oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana landasan dalam firman Allah di surah Al-A'raf ayat 56 tadi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka sebagai orang yang salih secara individu, dan kita selalu berusaha untuk mensolihkan diri kita dan juga salih secara sosial, maka bukan hanya kita tidak melakukan kerusakan untuk diri kita, tetapi untuk orang lain dan untuk makhluk yang lain, maka jangan sampai kita berbuat kerusakan. Rasulullah berpesan, la dharara wa la dirara. Tidak boleh seseorang itu membahayakan bagi diri sendiri, dan juga dilarang atau tidak boleh membahayakan bagi orang lain dan bagi lingkungannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ada satu hal yang bisa kita jadikan renungan ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam rangkaian awal-awal surah Al-Baqarah, ketika Allah menjelaskan ciri-ciri orang beriman yang berprestasi, yaitu orang-orang muttaqin. Lalu kemudian Allah menyebutkan orang-orang kafir. Lalu setelah itu Allah menjelaskan orang-orang munafik. Di dalam ayat ini, ayat ke-11, Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Lalu dilanjutkan di ayat yang ke-12, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Di antara ciri-ciri orang munafik adalah apabila mereka diingatkan atau dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi, mereka mengatakan, sesungguhnya kami tidak berbuat kerusakan, tapi justru kami melakukan perbaikan. Padahal di ayat berikutnya Allah mengingatkan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka berbuat kerusakan, atau mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin, menjadi kewajiban bagi kita masing-masing individu untuk melakukan introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita betul-betul melakukan perbaikan di muka bumi ini? Minimal, jika kita belum bisa untuk melakukan perbuatan baik atau melakukan perbaikan, maka minimal kita tidak melakukan kerusakan dari tatanan yang sudah ada.
ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqul wa biqawlihi yahdil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.